Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nova Harisanti. Saya dosen dari Institut Teknologi Sosial dan Kesehatan Muhammadiyah Selong, program studi bisnis digital. Kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah yang akan saya ampu, yaitu teori organisasi yang berada pada semester ganjil dengan bobot 3 SKS. Dengan metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu DEI, Delivery, Interaction, dan Assessment. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025. Pernyataan diri dosen dalam unit kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT, khususnya di aspek pengajaran. Saya akan mulai dengan deskripsi singkat mengenai mata kuliah teori organisasi. Mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar-dasar organisasi, dasar-dasar teori organisasi, membedakan antara teori organisasi dan perilaku organisasi untuk dapat diimplementasikan yang baik dan yang benar, serta dapat mengidentifikasi permasalahan yang ada di dalam organisasi secara mandiri dan bertanggung jawab. Adapun 10 tujuan pembelajaran dari materi konsep komunikasi dalam organisasi yang akan saya jelaskan sebagai berikut. Tujuan yang pertama yaitu mahasiswa mampu menjelaskan pengertian komunikasi. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan unsur-unsur komunikasi. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan fungsi komunikasi dalam organisasi. Yang keempat, mahasiswa mampu mengidentifikasi macam-macam komunikasi. Yang kelima, mahasiswa mampu mengidentifikasi pola komunikasi dalam organisasi. Yang keenam, mahasiswa mampu menganalisis proses atau langkah komunikasi dalam organisasi. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan saluran komunikasi. Yang kedelapan, mahasiswa mampu mengidentifikasi syarat-syarat komunikasi agar efektif. Yang kesembilan, mahasiswa mampu menganalisis hambatan dalam komunikasi. Yang 10, mahasiswa mampu mengidentifikasi keuntungan adanya komunikasi yang baik dalam organisasi. Adapun pendekatan yang saya gunakan dalam pembelajaran ini adalah menggunakan student-based learning. Berikut cuplikan pembelajaran yang saya lakukan secara sinkronitas tatap muka di dalam kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Baik, sebelum kita mulai perkuliahan, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, baik, hari ini saya akan menjelaskan materi tentang komunikasi dalam organisasi. Namun sebelum kita mulai ke materinya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran kali ini. Adapun tujuan dari pembelajaran yang ingin kita capai pada materi ini ada 10. Yang pertama adalah menjelaskan pengertian komunikasi, mampu menjelaskan unsur-unsur komunikasi, mampu menjelaskan fungsi komunikasi, mampu menjelaskan fungsi komunikasi dalam organisasi, mampu mengidentifikasi macam-macam komunikasi, mampu mengidentifikasi pola komunikasi dalam organisasi, mampu menganalisis proses atau langkah komunikasi dalam organisasi, mampu menjelaskan saluran komunikasi, mampu mengidentifikasi syarat-syarat komunikasi agar efektif, mampu menganalisis hambatan dalam komunikasi, dan mampu mengidentifikasi keuntungan adanya komunikasi yang baik dalam organisasi. Namun sebelum kita lanjut ke materi komunikasi ini, saya akan mengulas materi minggu lalu mengenai motivasi dalam organisasi. Jadi ada yang bisa memberikan saya pemahaman apa itu motivasi? Silakan. Akan pengertian dari motivasi, yakni adalah dorongan seseorang untuk melakukan sesuatu atau tindakan, di mana itu bisa berasal dari dalam diri seseorang itu sendiri maupun dari dorongan dari luar. Terima kasih. Yaitu mengenai
komunikasi dalam organisasi. Jadi silahkan diperhatikan materi yang akan saya sampaikan ya. Nah, di sini ada beberapa definisi dari komunikasi. Definisi yang pertama menjelaskan bahwa komunikasi itu merupakan pertukaran pikiran atau informasi agar dapat saling pengertian serta hubungan antar manusia secara serasi. Definisi yang kedua mengatakan bahwa komunikasi itu adalah pertukaran fakta-fakta, gagasan, pendapat ataupun perasaan antara dua orang atau lebih, di mana pertukaran tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk surat, simbol ataupun kode. Jadi komunikasi itu terjadi ketika adanya komunikan dan komunikator. Artinya komunikasi itu terjadi dua arah. Ada yang menyampaikan berita dan ada yang menerima berita. Adapun unsur-unsur komunikasi dikatakan baik. Yang pertama, komunikan, komunikator. Adanya komunikator ini adalah seseorang yang menyampaikan informasi atau pesan. Nah, sama halnya seperti saya adalah seorang komunikator. Komunikator ya, komunikator yaitu orang yang menyampaikan informasi, di mana informasi yang saya sampaikan yaitu terkait mengenai materi yang saya sampaikan. Ada fungsi komunikasi dalam organisasi. Jadi komunikasi itu yang pertama sebagai penyampai atau menyampaikan informasi. Ya, sudah jelas komunikasi itu adalah menyampaikan informasi ataupun berita. Yang kedua adalah sebagai pengendali atau pengatur aktivitas dari organisasi. Yang ketiga untuk mempengaruhi antar pihak dalam interaksi. Dan yang keempat sebagai pemersatu atau pengintegrasi antar bagian. Nah, jadi komunikasi ini memiliki fungsi di dalam organisasi, yaitu 4. Seperti itu. Nah, selanjutnya macam-macam komunikasi dalam organisasi. Yang pertama berdasarkan tempatnya, komunikasi dapat dibagi menjadi 2, yaitu komunikasi internal. Komunikasi internal ini dibagi menjadi 3, yaitu komunikasi vertikal, komunikasi horizontal, dan komunikasi diagonal. Di mana komunikasi vertikal itu adalah komunikasi dari pimpinan ke bawahan, dari atas ke bawah. Sementara komunikasi horizontal adalah komunikasi sesama karyawan atau pegawai di dalam organisasi. Yang ketiga, komunikasi diagonal, yaitu komunikasi antar bagian di dalam organisasi. Selanjutnya komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal yaitu komunikasi dengan masyarakat sekitar, komunikasi dengan lembaga, instansi atau organisasi lain, komunikasi dengan pers, dan komunikasi dengan pelanggan. Nah, komunikasi eksternal ini adalah komunikasi yang dilakukan di luar dari organisasi itu sendiri. Selanjutnya macam-macam komunikasi. Berdasarkan lambang yang digunakan, ada namanya komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Baik, kita lanjut ke macam-macam komunikasi. Di sini berdasarkan lambang yang digunakan, ada 2 macam komunikasi, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Di mana komunikasi verbal ini adalah komunikasi lisan dan komunikasi tulisan. Artinya komunikasi lisan itu adalah komunikasi yang langsung disampaikan. Sementara komunikasi tulisan itu adalah komunikasi yang ditulis seperti surat ataupun pesan dan lain sebagainya. Yang kedua komunikasi nonverbal, di mana komunikasi nonverbal ini terdiri dari komunikasi dengan gerak isyarat, komunikasi dengan gambar, dan komunikasi dengan warna. Nah, biasanya komunikasi nonverbal ini digunakan pada yang memiliki keterbatasan dalam berbicara. Itu yang digunakan adalah komunikasi dengan gerak isyarat. Selanjutnya komunikasi dengan gambar. Dengan gambar itu tanpa perlu berbicara, dengan memperhatikan gambar berarti kita sudah mengetahuinya. Seperti lambang dilarang parkir itu huruf P disilang. Artinya kan tempat itu dilarang parkir. Sementara
terjadinya komunikasi yang secara umum. Yang pertama itu adalah adanya komunikator, di mana komunikator ini adalah orang yang menyampaikan informasi. Yang kedua, setelah komunikator ini adanya encoding. Encoding ini adalah proses bagaimana merubah pesan itu menjadi sebuah ide ataupun gagasan yang menarik. Selanjutnya setelah di encoding baru adanya pesan yang ingin disampaikan. Selanjutnya saluran media yang digunakan untuk menyampaikan informasi tersebut. Selanjutnya komunikan, orang yang akan menerima komunikasi atau orang yang akan menerima informasi tersebut. Dan adanya decoding dan umpan balik. Adanya umpan balik berarti ketika umpan balik itu terjadi berarti komunikasi itu terjadi secara dua arah. Kalau tidak terjadi umpan balik berarti komunikasi itu hanya terjadi disebut dengan komunikasi satu arah. Oke, lanjut syarat-syarat komunikasi agar efektif. Jadi komunikasi itu bisa dikatakan efektif jika memenuhi beberapa syarat yang telah ditetapkan. Yang pertama, komunikasi harus dilandasi oleh rasa saling percaya diri, adanya pengertian. Jadi Anda harus percaya kepada orang yang akan menyampaikan informasi, dan informasi yang akan disampaikan juga informasi yang benar. Yang kedua, komunikasi yang dilaksanakan harus memenuhi syarat jelas, tegas, lengkap, singkat, dan tepat waktu. Nah, jadi ketika akan menyampaikan sebuah informasi itu harus jelas, tidak usah berbelit-belit ketika akan menyampaikan sesuatu. Yang ketiga, dalam melaksanakan komunikasi perlu memperhatikan situasi dan kondisi. Nah, itu. Ketika akan menyampaikan berita yang sangat penting, maka kondisinya pun Anda harus siap. Jangan ketika informasi yang akan Anda sampaikan ini adalah hal yang penting, tapi Anda yang menyampaikan dengan lemah, artinya tidak semangat dalam menyampaikan itu. Arti dari informasi yang diberikan juga nanti akan memberikan kesan yang berbeda. Yang keempat, apabila dianggap perlu, maka melaksanakan komunikasi dapat persuasi dengan cara persuasi. Adapun hambatan-hambatan dalam komunikasi. Yang pertama adanya hambatan kondisi psikologis. Nah, kondisi psikologis ini adalah ketika seseorang yang akan Anda berikan informasi ini tertekan, artinya dia belum siap dalam menerima informasi. Yang kedua adanya hambatan kondisi fisik. Yang ketiga adanya hambatan pengetahuan. Yang keempat adanya hambatan bahasa. Yang kelima kurang adanya motivasi. Yang keenam banyaknya perantara atau saluran yang terlalu panjang. Kurang adanya partisipasi. Nah, jadi ini yang sering menjadi hambatan di dalam berkomunikasi. Jadi di dalam berkomunikasi itu harus disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami. Nah, jadi ketika akan menyampaikan informasi, kita juga harus melihat siapa yang akan menerima informasi tersebut. Misalnya, orang yang akan menerima informasi tersebut adalah ibu-ibu yang tidak bisa bahasa Indonesia. Dia hanya paham bahasa daerah. Maka jangan memaksakan diri menyampaikan informasi itu dengan bahasa Indonesia. Jadi, sesuaikan dengan kondisi orang yang akan menerima informasi tersebut. Adapun keuntungan adanya komunikasi yang baik. Nah, dengan adanya komunikasi yang baik. Nah, jadi inti dari komunikasi itu adalah yang sering terjadi permasalahan, yang sering menyebabkan terjadinya permasalahan adalah karena miskomunikasi. Artinya ada kesenjangan atau masalah di dalam berkomunikasi. Nah, itulah pentingnya kita berkomunikasi dengan baik di dalam organisasi. Nah, ini ada beberapa keuntungan ketika kita menerapkan komunikasi itu dengan baik. Yang pertama, kelancaran tugas lebih dapat terjamin, pengeluaran atau biaya dapat ditekan, dapat meningkatkan partisipasi karyawan dan memudahkan dalam mengadakan pengawasan. Nah, itulah pentingnya atau manfaat adanya komunikasi yang baik dalam organisasi. Begitu pula di kehidupan kita, kalau komunikasi kita baik, maka tidak akan terjadi kesalahpahaman dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Ya. Ya. Syarat-syarat komunikasi agar efektif, kurang
bisa dia masuk, salah satu syarat komunikasi agar efektif itu adanya sikap dari pemberi pesan itu harus friendly. Artinya bukannya akrab gitu kan, tapi sikapnya itu friendly. Nah, apakah dia bisa masuk di syarat-syarat komunikasi efektif ini atau tidak? Oke, saya langsung ya. Jadi syarat seperti yang diutarakan oleh teman Anda mengatakan bahwa salah satu syarat komunikasi itu dikatakan baik ketika pemberi pesan atau komunikator ini bersifat friendly. Artinya kalau bahasa sekarangnya humble ya. Nah, humble itu yang memang dibutuhkan di dalam komunikasi. Karena orang yang humble itu biasanya orang yang mampu membuka percakapan. Nah, seperti itu ya. Jadi syarat komunikasi yang efektif itu juga salah satunya seperti yang Anda utarakan tadi, yaitu mampu bersikap friendly terhadap orang yang akan menerima informasi, bersikap humble. Nah, artinya itu bisa dikatakan seperti syarat komunikasi agar efektif. Oke. Baik, selanjutnya ada yang bertanya lagi? Ya. Terkait masalah jenis-jenis komunikasi yang verbal. Ya. Nah, ada yang komunikasi dengan bahasa gitu ya. Saya menanyakan kalau ada orang meninggal biasanya kita bendera putih gitu kan, apakah itu tidak masuk di dalam komunikasi non verbal? Ya. Baik, nonverbal di sini komunikasi dengan warna. Nah, jadi ketika Anda mencontohkan tadi seperti ketika ada orang meninggal, itu kan menaruh bendera putih apa kuning ya? Kuning. Nah, bendera kuning. Nah, jadi ketika orang sudah melambangkan menaruh bendera kuning itu kan memberikan isyarat, memberikan arti bahwa ada orang yang sedang berduka cita, seperti itu. Nah, jadi kalau menemukan hal yang seperti itu diibaratkan seperti komunikasi dengan warna. Seperti itu. Dia berkomunikasi dengan warna. Jadi tidak perlu kita bertanya. Jadi ketika Anda melihat bendera kuning berada di dalam satu rumah, itu sudah menandakan bahwa ada yang berduka cita. Seperti itu. Selain itu juga ada komunikasi dengan warna yang lain yang menggambarkan bahwa dia sedang berkomunikasi. Seperti apa? Komunikasi dengan warna. Kalau sirine itu komunikasi dengan suara. Partai politik biasanya. Partai politik. Partai politik itu kan memiliki warna tersendiri ya. Asap, kalau di asap itu biasa menggunakan kode tertentu. Ya. Ya, itu adalah bagian dari komunikasi. Oke, selanjutnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saja bagaimana teknologi seperti kecerdasan AI kita tahu mempengaruhi dan kita berinteraksi dan berkomunikasi, dan apakah ini bisa menggantikan komunikasi manusia secara emosionalnya? Kita tidak bisa pungkiri kemajuan teknologi. Teknologi itu semakin canggih dengan adanya teknologi juga akan memberikan kemudahan kepada kita. Salah satunya yang sedang dikembangkan yaitu teknologi AI. Nah, di mana teknologi AI ini mampu mencari apapun yang Anda butuhkan. Nah, itu bagian dari termasuk komunikasi tertulis ini, komunikasi tulisan. Nah, secara emosional kita kan tidak melihat siapa lawan kita berbicara, namun dia mampu memberikan jawaban apa yang kita mau. Nah, apalagi sekarang di aplikasi chat itu Anda tinggal ketik. Makanya sekarang banyak anak remaja itu curhat tidak curhat lagi di manusia. Jadi mereka itu curhatnya di aplikasi sekarang. Melihat perkembangan zaman. Nah, jadi tapi emosional dari UI ini kan tidak bisa terlihat karena dia itu mesin, bukan
perkembangan teknologi zaman sekarang. Jadi sekarang banyak orang itu curhatnya bukan lagi di manusia ya, namun curhat di aplikasi. Nah, apalagi sekarang kalau ini yang mau tugas akhir. Tugas akhir sekarang skripsi itu bisa jadi dalam waktu 1 jam. Menggunakan aplikasi ChatGPT. Pernah mendengar ChatGPT? Coba Anda coba aplikasi itu. Carikan saya judul skripsi. Apa judulnya tinggal Anda ketik, keluar semuanya. Sama referensi semuanya. Makanya skripsi itu tidak sulit selama teknologi itu mampu Anda kuasai. Jadi tergantung dari kita penggunaan aplikasi. Makanya kan sekarang tulisan dosen itu kan setiap tahun, setiap per semester itu publikasi jurnal. Sekarang kalau dia menggunakan ChatGPT dalam pembuatan jurnalnya itu terdeteksi. Tidak boleh. Karena dianggapnya tidak ilmiah tulisan yang seperti itu. Namun itu sangat membantu ketika kita bisa memanfaatkan. Coba Anda di ChatGPT itu Anda tulis, misalnya Anda buat judul skripsi Anda apa? Semuanya akan keluar sesuai apa yang Anda instruksikan. Sesuai dengan misalnya referensinya minimal 5 tahun terakhir, maka referensi yang terbaru akan datang. Seperti itu. Baik, ada lagi pertanyaan mengenai komunikasi dalam organisasi? Nah, ya silahkan. Seberapa penting penerapan komunikasi nonverbal di dalam sebuah organisasi? Komunikasi nonverbal. Jadi ada 3 jenisnya ya, komunikasi nonverbal, komunikasi dengan gerak isyarat, komunikasi dengan gambar, komunikasi dengan warna. Jadi seberapa penting komunikasi nonverbal ini digunakan di dalam organisasi? Nah, ini komunikasi nonverbal ini sangat penting digunakan dalam komunikasi. Contohnya, ketika Anda ditanya apakah Anda sudah makan, tetapi Anda menggelengkan kepala, itu kan bagian dari isyarat, berarti itu menandakan Anda belum. Nah, itu bagian dari komunikasi nonverbal. Karena secara tidak langsung kita juga kadang menggunakan atau sering menggunakan komunikasi nonverbal di dalam organisasi, di dalam kantor Anda. Secara tidak langsung, apakah Anda tahu di mana pulpen? Anda mengangguk, berarti itu menandakan tidak. Nah, secara tidak langsung kan? Nah, itulah pentingnya komunikasi nonverbal juga di dalam organisasi. Jadi antara komunikasi verbal dan nonverbal itu sama pentingnya di dalam sebuah organisasi. Oke. Ada lagi pertanyaan? Oke, jadi jangan lupa untuk membuat ringkasan mengenai materi hari ini. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, sudah tidak ada? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan perkuliahan atau materi hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.